Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Bahasa Indonesia bersama Pak Guru Asep Mansyurudin SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu materi yang menarik, yaitu biografi tokoh. Materi ini adalah materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMK. Pernahkah Anda membaca buku biografi? Nah, dalam buku biografi tokoh yang diceritakan biasanya adalah tokoh-tokoh yang sukses atau tokoh-tokoh yang berpengaruh atau tokoh-tokoh yang memiliki inspirasi atau menjadi inspirasi bagi kita semua. Tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh positif dalam masyarakat. Namun ada juga biografi yang menceritakan tokoh yang tidak terlalu terkenal misalnya. Tetapi tokoh ini memiliki dampak yang positif atau pengaruhnya cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, saat membaca teks biografi, Anda dapat mempelajari riwayat hidup tokoh tersebut dan mengambil keteladanan, mengambil hikmah dari perjalanan hidup tokoh tersebut. Oleh karena itu, saat membaca biografi setiap tokoh yang dituangkan dalam suatu tulisan, kita harus betul-betul memperhatikan perjalanan hidup yang dialami oleh tokoh tersebut. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi tokoh. Yang kedua, mampu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari dari teks biografi tokoh itu? Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian. Yang kedua, unsur-unsur. Yang ketiga, ciri dan jenis. Yang keempat, struktur. Yang kelima, kebahasaan. Yang keenam, menganalisis isi dan makna kebahasaan teks biografi tokoh. Dan yang terakhir adalah mampu membuat dan menyajikan teks biografi tokoh. Kita lanjut ke pengertian. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi perjalanan hidup, kisah, atau cerita seorang tokoh dalam kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Nah, kalau ditulis oleh diri sendiri disebutnya adalah teks autobiografi. Cerita yang disajikan dalam teks biografi itu bisa berupa kelebihan, masalah yang dihadapi oleh tokoh, atau kekurangan tokoh. Biasanya, teks biografi itu disajikan dalam bentuk narasi atau teks bercerita. Tujuan dari teks biografi tokoh ini yang pertama adalah mengetahui data dan informasi penting dari seorang tokoh. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan teladan. Yang ketiga, mengetahui keistimewaan tokoh. Unsur-unsurnya, unsur-unsur teks biografi itu yang pertama adalah ada judul teks biografinya. Ada judul teks biografinya. Kemudian, memuat hal-hal yang menarik dan mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh. Yang ketiga, hal yang mengagumkan dan mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh. Yang keempat, hal yang dapat
kita teladani dari kehidupan tokoh tersebut. Ciri-cirinya, yang pertama memuat fakta atau cerita yang sebenarnya yang terjadi pada tokoh. Yang kedua, berisi kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, dapat diteladani berdasarkan pengalaman hidup tokoh dalam menghadapi masalah-masalah sehingga tokoh tersebut menjadi sukses. Yang keempat, memiliki struktur yang lengkap. Nah, untuk jenisnya tadi sudah saya singgung sedikit. Yang pertama ada autobiografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi ditulis oleh dirinya sendiri, catatan perjalanan hidupnya. Nah, sedangkan biografi adalah teks biografi, yaitu teks catatan perjalanan hidup yang ditulis oleh orang lain. Coba kita lihat sekarang strukturnya. Untuk struktur teks biografi, yang pertama adanya orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi ini umumnya berupa tahap pengenalan tokoh secara umum. Jadi diawali teks biografi itu dengan orientasi, di mana di orientasi ini disebutkan nama tokohnya siapa, punya gelar apa, tempat tanggal lahirnya kapan dan di mana, latar belakang keluarganya seperti apa, riwayat pendidikannya, juga karir dan lain-lain. Jadi hal-hal umum dari tokoh itu ditulis dalam orientasi dengan harapan atau dengan tujuan orang yang membaca teks biografi dapat mengenal si tokoh. Di struktur berikutnya setelah orientasi yaitu memasukkan unsur atau struktur peristiwa atau kejadian. Jadi di struktur yang kedua adanya peristiwa atau kejadian. Di bagian ini adalah bagian yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Baik itu peristiwa yang menarik dan mengesankan, peristiwa yang mengharukan, peristiwa yang mengagumkan, dan peristiwa-peristiwa lain yang mempengaruhi perjalanan hidup si tokoh. Umumnya, peristiwa atau kejadian ini dirangkai secara kronologis atau urutan kejadian. Nah, sedangkan struktur yang terakhir adalah orientasi. Orientasi ini adalah bagian di mana tahap ini pandangan penulis terhadap si tokoh itu dikemukakan. Jadi di struktur terakhir adalah struktur di mana penulis itu memberikan tanggapan atau memberikan pandangan dirinya untuk si tokoh yang ditulisnya. Namun umumnya reorientasi ini bersifat opsional. Jadi sifatnya boleh ada, boleh tidak ada. Berikutnya adalah kebahasaan. Untuk kebahasaan teks biografi, yang pertama menggunakan kata ganti atau pronomina. Kata yang dapat menggantikan kata benda atau untuk menamai. Misalnya ia, beliau, mereka, kita, kami, atau nama seseorang. Jadi pronomina itu adalah kata ganti. Kemudian berikutnya menggunakan kata kerja. Kata kerja yang seperti apa yang digunakan dalam teks biografi? Yang pertama adalah kata kerja material atau kata kerja yang mengarahkan suatu tindakan. Jadi kata kerja material itu adalah kata kerja yang menggambarkan suatu aktivitas fisik
Contohnya mengamatkan, mengerjakan, membaca, dan seterusnya. Kemudian ada kata kerja pasif. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Kalau tadi kata kerja material, kalau ini kata kerja mental. Kalau kata kerja mental itu biasanya adalah kata kerja yang bermakna sikap atau perilaku. Ya. Kemudian ada kata menggunakan konjungsi, ya, atau kata hubung atau kata sambung. Kata yang berfungsi menghubungkan antara satu kata dengan kata lain atau menghubungkan kalimat dengan kalimat yang lain. Berikutnya adalah menggunakan kata acuan. Kata acuan ini berfungsi untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Berikutnya menggunakan kata sifat. Ya, kata sifat semisal pintar, ulet, jujur, cerdas, ramah, amanah, itu menunjukkan kata sifat. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan kejadian, keadaan, cara, waktu, dan tempat. Kemudian menggunakan kata acuan yang berfungsi untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Dan terakhir, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Ya, nanti akan kita bahas di materi tersendiri antara kalimat kompleks dan kalimat simpleks ini. Dan terakhir, menggunakan kata depan di, ke, dari. Ini untuk kebahasaan teks biografi. Bagaimana menganalisis isi teks biografi? Yang pertama, tentunya dengan membaca teks tersebut. Nah, setelah membaca teks biografi tokoh, maka kita harus menentukan, yang pertama adalah menentukan intisari dari teks tersebut. Yang kedua, kemudian mengetahui ide pokok dari teks tersebut. Yang ketiga, mengetahui dan menemukan informasi penting berupa keteladanan, keistimewaan, prestasi, gelar, dan lain sebagainya. Biasanya di informasi penting ini bisa juga saat kita membaca bisa kita tandai atau kita menuliskannya di lembar atau di buku catatan tersendiri. Setelah itu, setelah mengetahui dan menemukan informasi penting, kita juga harus mengetahui pola penyajian. Jadi pola penyajian teksnya seperti apa? Apakah deduktif ataukah induktif? Ataukah campuran. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kebahasaan. Tadi sudah ya kebahasaannya. Itu kita identifikasi satu persatu. Bagaimana penggunaan kebahasaan di teks biografi ini. Berikutnya adalah menyajikan teks. Jadi kalau kita sudah bisa menganalisis isi teks, kemudian kita akan mencoba untuk membuat teksnya atau menyajikan suatu teksnya. Yang pertama yaitu dengan menceritakan kembali isi teks. Setelah teks kita baca dan kita analisis, kita akan memilih teksnya, kemudian membaca teksnya, mencatat bagian penting atau informasi penting yang ada dalam teks, dan yang terakhir menyampaikan kembali isi teks dengan bahasa sendiri yang mudah dipahami oleh pendengar. Selanjutnya, kita setelah menceritakan kembali, kita akan mencoba menyusun teksnya. Kita sudah memahami seluruh materi dari teks biografi, mulai dari struktur, pengertian, struktur, kebahasaan, kemudian mencari informasi penting, dan sampai bisa mengungkapkan kembali lewat secara lisan teks biografi. Maka selanjutnya kita mencoba untuk menyusun sebuah teks biografi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita memilih dulu tokoh penting. Kita memilih dulu tokoh penting yang menarik perhatian kita. Kalau tokoh biasa boleh enggak? Ya boleh saja, tapi yang diutamakan adalah tokoh yang penting atau tokoh yang
memiliki pengaruh yang menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kemudian setelah kita memilih tokoh, kita mencoba membuat kerangka karangannya. Kita susun kerangka karangan dari tokoh tersebut. Mulai dari tadi cara menyusun kerangka karangannya, kita mengacu pada struktur. Ada orientasi, ada masalah, dan reorientasi. Nanti di bagian masalah kita coba uraikan lagi masalah yang mengesankan, masalah yang mengharukan, masalah yang menderita, dan lain sebagainya. Jadi itu di bagian masalah yang diungkapkan. Setelah itu, setelah kerangka tersusun, kita mencoba mengumpulkan data dan informasi terkait dengan tokoh maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kita kumpulkan data dan informasinya. Cara mengumpulkannya, kita bisa melakukan penelitian dengan riset dokumen-dokumen yang ada, yang tercetak, baik itu buku, majalah, maupun dari jejak digital dari internet. Atau cara mengumpulkan data dan informasi itu juga bisa kita lakukan dengan proses wawancara. Jadi kita mewawancarai orang-orang yang pernah berhubungan atau orang-orang dekat dengan tokoh ini. Baru setelah data semua terkumpul, data itu kan kita pilah-pilah mana data yang penting, mana data yang tidak penting. Mana data yang dapat mendukung penulisan, mana data yang tidak mendukung penulisan. Setelah kita pilah, baru kita menulis teks biografi itu. Untuk memudahkan, mulailah menulis teks dimulai dengan ensiklopedia. Artinya, kita menulisnya berdasarkan urutan waktu, urutan peristiwa. Setelah itu, kita akan mencoba membuat tulisan berdasarkan kerangka dan data yang kita peroleh. Setelah selesai, maka proses selanjutnya adalah menyunting teks atau proses editing. Ya, proses editing ini kita mencermati ketatabahasaan, kemudian penuangan gagasan, dan lain sebagainya. Demikian untuk teks biografi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video yang lain. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan